kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ku sembah sujud kehadirat-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Engkau yang setia dalam kehidupan kami ya Bapa. Di pagi ini Tuhan, inilah doa kami, inilah iman kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku, yang mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang,
Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Bapa, Tuhan, pagi ini Tuhan kami tak tahu Tuhan bahwa Engkau setia, Pak. Engkau tahu akan keluh kesah anak-anak-Mu. Engkau Tuhan mengerti segala bahasa tetesan air mata kami. Tuhan Yesus, Engkau akan menjawab segala keluhan kami. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Itulah doa kami, Bapa. Itulah iman kami di pagi ini. Kami meyakini, Bapa, bahwa Tuhan Yesus yang setia dalam kehidupan kami. Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami, ya Bapa. Engkau adalah kehidupan kami, Tuhan, kekuatan dalam segala persoalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau akan menjawab apapun pergumulan kami di pagi ini ya Pak. Terima kasih persoalan-persoalan yang kami hadapi Pak. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah kehidupan kami. Bahwa Engkaulah Tuhan kehidupan kami dalam segala persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku,
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, tak akan goyah selamanya dalam hidup kami ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkaulah perisai kami Tuhan. Terima kasih di pagi yang indah Bapa ini. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Tuhan, kami berusaha bertahan di hadapan Engkau Bapa, karena Engkau perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar ya Bapak. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus
selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Bukan berdiri tetap bertegak di dalam Engkau Bapa. Karena Engkau yang menopang dalam kehidupan kami Tuhan. Juga di pagi yang indah ini Bapa. Sebelum kami akan mendengarkan sabda-Mu, persiapkan kami Tuhan. Persiapkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar keselamatan itu. Urapi hamba-Mu di pagi ini Tuhan. Ialah apa yang akan disampaikan semuanya dari Engkau Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah harapan kami dalam setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ora lawakana nama Tukala lawakian. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar ya Bapa, Engkau adalah harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Pegang tangan kami Bapa untuk menghadapi segala persoalan hidup kami. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah harapan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya.
Amin. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Apapun yang terjadi pada kami setiap hari ya Tuhan, kami belajar untuk setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Kami belajar untuk setiap hari, setiap pagi, memoles pikiran kami dan hati kami ya Tuhan. Supaya kami dapat melihat kebesaran-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa melihat kesempurnaan-Mu Tuhan. Supaya kami mengerti sebenarnya apa rencana-Mu Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah memoles iman kami ya Tuhan. Sampai kapanpun tawanan dan pencobaan itu datang, kami tidak peduli. Yang kami peduli adalah kami belajar mendekat kepadamu Tuhan. Kami belajar mengucap syukur di dalam segala hal kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah kota benteng bagi kami. Engkaulah kota keselamatan bagi kami. Yang seperti orang Israel yang selalu mengarahkan kiblatnya ke Sion. Demikian kami mengarahkan pikiran dan hati kami hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kami sebenarnya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Renungan pagi hari ini Mazmur 137 dari ayat 1 sampai ayat 9 ini menceritakan bahwa umat Israel itu kembali dari pembuangan di Babel, dan pemazmur ingat akan keadaan kaum buangan di Babel dahulu, bahwa mereka tidak dapat beribadah sepertinya di negeri asing. Mereka ditawan, mereka disiksa. Namun ayat pertama berkata, di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk-duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ini mengingatkan saya pada hari ini, saya seperti mengalami tawanan. Bahkan kalau mau dibilang penyiksaan, ya hampir. Jika saya akan berpikir secara manusiawi, saya akan berkata, saya akan protes kepada Tuhan. Tuhan, apa sih kekurangan saya? Apakah saya kurang taat? Atau kurang rajinkah saya mencari wajah-Mu? Kenapa saya seperti seorang tawanan? Tetapi Mazmur 137 ini menguatkan saya bahwa Israel pernah ditawan, dijajah, bahkan disiksa. Tetapi mereka tetap mengingat Sion. Sion adalah kota Tuhan. Artinya mereka mengingat Tuhan. Walaupun sampai menangis-nangis mereka, tetapi mereka diberi pencobaan, disiksa, ditawan, dijajah, dihina, mungkin diludahin, mungkin dipukul, mungkin dicambuk, ya, karena ada penyiksaan. Tetapi mereka tidak meninggalkan Tuhan.
Itulah sesungguhnya yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita mengantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Ketika saya membaca ayat ini, saya seperti diolok-olok oleh iblis yang berkata, "Mana Tuhanmu? Coba tunjukkan sukacitamu. Kalau ada Tuhan, engkau pasti sukacita." Disinilah kita belajar di dalam segala hal pencobaan, kita harus bisa bersukacita. Di hadapan istri saya yang sedang sakit, kalau dia mengeluh kesakitan, saya tidak pernah menunjukkan muka saya sedih. Saya selalu berkata, "Ah, itu biasa. Saya selalu juga sakit seperti itu. Nanti lama-lama juga sembuh sendiri." Macam nggak tahu saja kalau Tuhan kita itu Allah yang menyembuhkan. Saya selalu berkata begitu. Dan muka saya senyum seperti ini. Walaupun hati saya hancur, tetapi kadang orang melihat muka saya kenapa tersenyum terus katanya. Saya juga heran, padahal saya tidak merasa senyum. Tetapi saya percaya urapan Tuhan itu ada sampai hari ini. Jika engkau diurapi, maka orang melihat wajahnya Tuhan. Orang tidak melihat wajahnya engkau yang sedang bersedih atau sedang berkeluh kesah. Kita seakan-akan diejek, diolok-olok oleh sang iblis. "Ayo nyanyi," katanya. Bahkan kadang kita tidak tahu lagi apa yang mau kita nyanyikan. Tetapi Tuhan sangat baik. Ia selalu memberikan lagu-lagu yang baru. Seperti lagu baru yang saya dengar, bahkan sering dengar, tetapi tidak ngeh katanya. Tidak menyimak. Tetapi ketika Pastor Atur meminta merequest lagu ini untuk saya nyanyikan di Love to Pray pada malam itu. Acara, kalau nggak salah, Love to Pray, doa malam lah. Saya mendengarkan lagu itu dengan seksama dan saya belajar untuk menyanyikan. Ternyata kata-katanya begitu indah, begitu menguatkan. Yang mengatakan, "Tuhan kau sempurna." Begitu luar biasa saya mendengarkan lagu itu. Sehingga saya kembali iman saya tumbuh. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini yang pagi hari ini mengingatkan saya bahwa Tuhan itu begitu baik, begitu sempurna. Walaupun kita diolok-olok oleh iblis. Ayo kalau bisa nyanyikan lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Sementara engkau sedang bersedih hati. Makanya kita harus belajar setiap hari untuk taat dan setia pada Tuhan. Seperti lagu ini katakan, Tuhan selalu bersama dengan kita, maka hidup kita harus menjalankan firman-Nya. Mari kita angkat tangan, kita katakan bersama, Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan kau sempurna
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika kita tidak mengalami pencobaan, atau kita tidak ditawan, atau kita tidak disiksa, mungkin kita akan lupa kepada kota Sion, mungkin kita akan lupa kepada Tuhan. Coba introspeksi diri ketika kita senang, ketika kita bahagia. Apakah kita berdoa seperti Daud minta belas kasihan Tuhan turun atasnya? Semua orang kita tahu yang pernah membaca Alkitab. Ketika Daud kurang kerjaan, ketika ia sedang senang hatinya, ia jalan-jalan di atas soto. Bahkan ia melayangkan matanya kemana-mana. Istilah orang sekarang, matanya jelalatan. Ya, melihat kemana-mana yang nggak perlu dilihat, dia lihat. Sama. Itu jalan-jalan di atas soto itu seperti kita melihat handphone sekarang. Kayaknya setiap kita ya, setiap bangun tidur, melihat handphone, kalau nggak lihat Instagram dulu, lihat WA dulu. Kalau nggak lihat WA dulu, mungkin lihat TikTok dulu. Nah, di sini kita belajar bangun tidur, belum sempat melihat TikTok, belum sempat melihat Instagram, kita sudah lihat Zoom. Kita sudah lihat Alkitab. Kita sudah melihat wajahnya Pak Widoyo yang penuh dengan sukacita, membawa kita di dalam penyembahan. Itulah sesungguhnya yang Tuhan senang, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jangan seperti ayat 4 ini berkata, bagaimanakah kita menyanyikannya, nyanyian Tuhan di negeri asing. Benar, kalau kita di negeri asing artinya bukan pada kelompok kita yang mengenal Tuhan. Pagi hari ini di Zoom adalah kelompok yang semuanya mengenal Tuhan. Amin. Yang amin lambaikan tangan. Saya bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa bawakan renungan, bisa kesaksian, semua berkata amin. Coba kita masuk ke grup WA yang bukan anak Tuhan berkumpul. Coba kita bersaksi di situ. Mungkin banyak yang protes, masa gitu katanya. Bro bisa aja. Emang Tuhannya bro sesakti apa? Dibilang gitu. Bro bisa aja mentang-mentang pendeta. Ya dikasih pencobaan, masih mengucap syukur. Itu kan teori. Katanya. Tidak ada yang percaya. Kita akan diolok-olok. Jangankan di grupnya orang fasik. Saya pernah bikin grup. Saya kumpulin orang-orang gereja saya yang dulunya mengajari saya bertobat, yang dulunya mengajari saya pelayanan. Tetapi saya coba bikin grup sekuler. Saya bilang grup ini tidak ada kaitannya sama gereja, tidak ada kaitannya sama rohani. Cuman kebetulan teman-teman rohani saya lah yang saya kumpulkan. Karena saya merasa rindu dengan teman-teman zaman dulu. Tetapi ternyata beda sekarang. Mereka mengalami tawanan, mengalami penyiksaan. Saya tidak sombong iman ya. Saya tidak mengatakan kalau saya melebihi mereka.
Tetapi saya melihat, saya introspeksi diri, saya mengucap syukur seperti di ayat 9, seperti di ayat 8 ini. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Artinya apa? Berbahagialah kita yang dizolimi, kita yang mengalami tawanan, mengalami penyiksaan, kita masih bisa mengucap syukur. Kenapa kita bisa berbahagia? Kenapa kita bisa mengucap syukur? Kenapa tidak seperti teman kita yang mengajari kita, mereka sakit hati karena dikritik, mereka sakit hati karena merasa ditawan, mereka sakit hati karena merasa disiksa, dikritik sedikit saja lari daripada Tuhan, jauh lagi larinya. Yang tadi tidak bertindik, sekarang bertindik. Yang tadinya tidak bertato, sekarang bertato. Saya bahkan mengajari teman-teman saya pelayanan, jangan memusuhi orang tato, karena mereka sudah terlanjur tato. Tetapi saudara kita kalau di dalam pelayanan sengaja mentatokan diri karena sakit hati dalam pelayanan, apa kata Tuhan nanti? Saya tidak peduli dengan apa kata dunia, tapi saya peduli apa kata Tuhan. Jika Tuhan bilang, cuman segitu saja. Israel tuh ditawan, disiksa Babel. Tetapi mereka duduk-duduk di tepi sungai, bukan ingat ikan yang mau dibakar, bukan ingat ikan yang mau digoreng, bukan ingat mereka bertamasya di pinggir sungai, mumpung di sungai di Israel tuh bersih-bersih, keren-keren, airnya dingin-dingin. Ya, bukan itu yang mereka ingat. Bukan, kita camping pakai apa nih? Bukan itu. Tetapi mereka mengingat Sion, mengingat Tuhan. Nah, itulah yang kita diajarkan. Di ayat yang kelima berkata, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem. Yerusalem itu hati kita. Jangan lupa untuk menjaga hati kita. Jika kita lupa menjaga hati kita, biarlah menjadi kering tangan kananku. Kenapa tangan kanan? Kenapa enggak tangan kiri? Karena tangan kanan itu dipakai untuk bekerja. Terutama tangan kanan itu setiap orang mengasihi anak-anaknya atau mengasihi orang, dia akan menyayanginya dengan tangan kanan. Setiap orang yang menyapa orang dengan salam, pasti ia salam dengan tangan kanan. Kalau salam dengan tangan kiri kurang ajar katanya. Nah, bagaimana kalau kita salaman dengan orang, pernah nggak rasakan yang tangan orang itu kering? Nah, kering itu pasti rusak tangannya. Begitu kita pegang, kita kaget. Mau nggak? Maaf ya kalau ada tangan yang kering, saya bukan menyinggung keadaan itu. Tetapi orang akan kaget. Tetapi kalau orang bersalaman, seperti saya salami tangan-tangan pastor-pastor saya, mereka tangannya lembut-lembut semua. Begitu disalami, wah kok lembut sekali. Kenapa saya bisa merasakan kelembutan tangan mereka? Karena mungkin tangan saya kasar. Jadi saya bisa merasakan. Nah, ini bahkan dikatakan, biarlah menjadi kering tangan kananku. Artinya apa? Jika hati aku tidak bisa kujaga, pastilah tanganku juga tidak bisa kujaga. Maka tanganku ini akan sembarangan memegang apa saja sehingga rusak tanganku. Sehingga tanganku akan menjadi kering. Di ayat ke-6, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku,
jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem, tidak jadikan hati kita sebagai puncak sukacita. Artinya jika kita tidak bisa sukacita, biarlah mulut kita ini ya, lidah kita ini lengket ke atas, ke langit-langit, supaya tidak banyak bicara, tidak bisa bicara. Seperti kemarin, kalau nggak salah Ibu Lena ya yang bagikan Pastor Philip Mantova mengatakan, ucapkan haleluya, jangan engkau ganti-ganti dengan hale segala macam. Ada yang bilang halilintar lah, halelupa lah, segala macam. Haleluya. Banyak yang nggak ngerti haleluya itu apa artinya. Puji Tuhan. Tuhannya di mana? Tuhannya di Yahnya itu. Makanya saya sering tulis haleluya. Yahnya saya selalu pakai huruf besar. Kalau kita menulis saja tidak bisa menghargai Tuhan, bagaimana kita bisa menghargai Tuhan? Saya selalu tulis Yahnya, Y-nya huruf besar. Karena Yahya itu adalah Yahweh. Jadi haleluya itu adalah kata yang sangat sakral. Bagaimana kita bisa mengucapkan puji syukur kepada Tuhan? Puji Tuhan. Kalau hati kita hancur, makanya kita harus jaga hati kita. Supaya lidah kita ini terkontrol. Apa yang diucapkan. Saya jujur berkata, 2-3 minggu saja saya tidak bergaul dengan orang gereja. Saya bergaul dengan orang-orang sekuler. Mulut saya ini sudah berubah. Sudah gak haleluya Bapa kami yang ada di surga. Bisa jadi haleluya Bapa kami yang ada di Belanda. Karena bahasanya sudah berubah. Yang sekarang lagi musim maaf ya. Tidak mengatakan anjing lagi. Tetapi anjrit lah, anjrot lah. Anak saya bilang sekarang nggak bilang anjrit lagi. Kalau anjrit kampungan katanya. Sekarang anak-anak muda bilang, hei anjrot. Gitu. Kalau anjing itu dulu kita marahin orang, weh anjing, anjing lu marah kan orang. Sekarang bilang anjing itu udah halus, anjing gitu. Bahkan sekarang bilang anjrot. Saya tidak ngerti apa ini zaman now ini, zaman seperti apa ini. Makanya kita harus jaga lidah kita. Tetapi jaga lidah kita itu dari mana? Yaitu dia, dari Yerusalem. Dari jaga hati kita. Pagi hari ini, saya tidak banyak membuka ayat. Ayat tambahan, catat. Ayat tambahan ini saya berikan karena kemarin saya ke ibadah di CC, ibadah keempat. Saya percaya itu Tuhan yang punya rencana saya masuk ke ibadah 4. Karena 1, 2, 3, dan 5 full. Baru 2 hari sudah full. Heran saya. Kisah Rasul 3 ayat 26. Catat ini. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jika kita masih hidup di dalam kedagingan, yaitu kejahatan yang Tuhan paling benci, hidup di dalam kedagingan. Mari kembalilah. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada pelukan Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 6 ini juga catat berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kadang-kadang kita selalu bertanya kepada Tuhan, maukah engkau memulihkan anak-anak Tuhan ini yang sedang mengalami tawanan, penyiksaan, segala macam. Padahal Tuhan sedang bekerja untuk kita. Kita masih tanya-tanya. Ini seperti orang yang tidak beriman. Ayat yang ke-7, jawab Tuhan,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Inilah yang Tuhan beritahu kepada kita. Kita tidak usah tanya-tanya, kapan sih Tuhan, kapan? Beriman sajalah, percayalah. Kita kan nggak kasih panjar sama Tuhan. Emang Tuhan itu tukangnya kita kasih panjar. Kalau kita kasih panjar, kita tanya, kapan jadi nih rumah? Kapan jadi nih? Gue mau nikmatin nih rumah baru. Gue mau nikmatin mobil baru nih. Kapan jadi nih kontraknya leasing mobil baru nih? Kebetulan kemarin ya anak saya beliin saya mobil. Saya tanya-tanya, kapan jadinya STNK nih? Nah itu kan karena kita bayar. Emang Tuhan kita bayar kan? Enggak. Jadi nggak usah tanya-tanya ya. Ikuti aja ritmenya Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Saya tidak mengajarkan sombong iman, tetapi saya ajarkan kita, mari berimanlah. Jika ada yang mengolok-olok kamu, jangan berpaling daripada Tuhan. Sakit hati boleh saja, manusia itu pasti bisa sakit hati, tapi jangan lama-lama, sebentar saja, sekejap saja. Kalau nggak bisa ingat Tuhan, coba duduk-duduk di pinggir sungai Cisadane situ, sambil melihat sampah yang lewat, terus ingat sama Tuhan, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Kita tidak hidup di pinggiran sungai yang kotor. Kita tinggal di Serpong, tinggal di PST, atau tinggal di mana Ibu Dian yang ada di Perancis ya kalau nggak salah. Begitu indahnya hidup kita ini. Masih banyak yang lebih susah daripada kita. Mari kita satukan hati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kami belajar banyak. Hidup kami, benar-benar kami ingin menggenapi firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu setiap langkah-langkah kami ada tanda-tanda mujizat terjadi. Mungkin sering kami lupa melihat mujizat seperti apa yang kami alami. Hari ini, mujizat sekecil apapun, kami akan bersaksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang sempurna bagi kami. Mari satukan hati katakan, Tuhan, Kau sempurna. Angkat tanganmu, pujilah Dia. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saudara kasih dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bagaimana kami bisa menjadikan bukti kebesaran-Mu jika kami berpaling daripada-Mu, jika kami sakit hati di dalam pelayanan, jika kami tidak kuat di dalam pencobaan, jika kami tidak berharap kepada-Mu dan bersandar kepada kekuatan kami sendiri, bagaimana kami bisa merasakan kebesaran-Mu? Bagaimana kami bisa bersaksi tentang kebesaran-Mu? Ajarilah kami, Tuhan. Hidup kami hanya ingin menggenapi firman-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau mendengarkan firman-Mu setiap pagi, supaya kami dikuatkan, supaya kami dipoles, supaya kami digesekkan, supaya kami menjadi tajam seperti besi menajamkan besi, dengan gesekan yang halus, yang penuh dengan kelembutan yang datang daripada-Mu. Besi menajamkan besi dengan gesekan yang halus, bukan dibenturkan sesama kami, tetapi gesekan yang halus itu seperti buayan, seperti kami saling mengasihi sesuai dengan firman-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah menjadi rema bagi kami semua firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Mariana. Terima kasih Pak John buat renungannya, Pak Wid buat pujiannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam sepakat berdoa bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat Pak John yang telah mengingatkan kami untuk kami selalu bersyukur walaupun kami sedang dalam ada tekanan, walaupun kami sedang ada masalah, walaupun kami mungkin sedang terbelenggu oleh masalah kehidupan kami, sakit penyakit kami, ataupun pikiran-pikiran kami sendiri, tetapi ajar kami selalu mengandalkan Engkau, menjadikan Engkau Tuhan kebesaran di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Engkau telah memberikan hidup pada kami sampai pada hari ini. Artinya kemurahan Tuhan akan melebihi kehidupan kami. Segala yang kami perlukan, segala yang kami butuhkan, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah cukupkan, dan Tuhan memberikannya bagi orang yang dikasihinya. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan, harapan-harapan kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang patut diandalkan. Tiada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus, yang mau mengasihi kita, yang mau menopang kehidupan kita, menolong dan membebaskan kita. Terima kasih buat renungan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan, yang mengajarkan, dan mengingatkan kami akan kesalahan dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin saat ini kami sedang di dalam lembah kekelaman atau di dalam pergumulan, tapi kami percaya itu adalah sebuah proses yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi lebih baik, lebih indah, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih bersyukur kepadamu. Karena kami tahu Bapa kami adalah Bapa yang baik. Terima kasih ya Bapa buat segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berdoa, kami sepakat pada pagi hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu sebagai warga negara Indonesia Tuhan, sebagai penduduk Tuhan. Kami berdoa bagi negara kami, bagi bangsa kami. Ya Tuhan kami,
Kami berdoa supaya seluruh komponen bangsa Indonesia sepakat memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sebagai ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa dan beragama. Kami tahu Tuhan, kami terdiri Tuhan beraneka ragam, majemuk bahasa Tuhan, dari berbagai daerah, berbagai pulau Tuhan, dengan berbagai perbedaan Tuhan. Tetapi biarlah Pancasila ini yang menjadi pemersatu kami, seperti kami Tuhan, berbagai macam-macam anggota tubuh, tetapi kepala lah yang menjadi pemersatu dan menjadi pimpinan. Biarlah Pancasila ini pun menjadi pemersatu. Di dalamnya Tuhan ada keadilan Tuhan, ada kemakmuran Tuhan, ada saling tolong menolong Tuhan. Biarlah Pancasila ini menjadi acuan Tuhan dari keberagaman kami untuk saling mengasihi, bukanlah menjadi saling memperdebatkan perbedaan, tetapi perbedaan inilah yang membuat bangsa kami menjadi indah Tuhan. Saat kami dipersatukan oleh Pancasila, sehingga keadilan terjadi di bangsa ini, kemakmuran terjadi di bangsa ini, pemersatuan terjadi di bangsa ini. Kami saling menghormati, saling mengasihi, saling memberkati ya Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa ini menjadi bangsa yang damai, bangsa ini menjadi bangsa yang berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami juga berdoa Tuhan agar bangsa Indonesia mampu menggalang kekuatan ekonomi, sosial budaya yang mampu memperkuat kepedulian dalam memulihkan ekonomi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami berdoa ya Bapa buat pengusaha-pengusaha besar agar dapat membantu dan menopang pengusaha-pengusaha kecil. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya pemerintah juga Tuhan, di dalam berbagai bidang Tuhan, menteri-menteri perekonomian, perdagangan, perindustrian, semuanya Tuhan berkolaborasi Tuhan, bagaimana mereka untuk meningkatkan ekonomi ini Tuhan, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya Tuhan, dari rakyat-rakyat yang rendah, rakyat-rakyat yang kecil, bahkan sampai yang besar sekalipun, perusahaan-perusahaan yang besar sekalipun Tuhan, perlu digalang dan dipersatukan Tuhan, karena saat-saat ini tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Semua ke dalam keadaan keterpurukan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati bangsa kami, menteri-menteri kami, pemerintahan kami. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada mereka untuk membangkitkan ekonomi bangsa ini. Engkau memberikan hikmat akal budi seperti yang diberikan kepada Yusuf di dalam memberkati bangsa Mesir. Engkau juga memberkati pimpinan-pimpinan negara kami, menteri-menteri kami di dalam membangkitkan ekonomi dan membangun ekonomi bangsa Indonesia ini kembali. Kalau bukan mengandalkan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Kami percaya Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan berhasil. Oleh karena itu, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bawa Tuhan pemerintah-pemerintah kami. Kami bawa Tuhan para pengusaha. Kami bawa para rakyat kami di hadapan-Mu. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Pulihkan ekonomi rakyat kami. Pulihkan ekonomi keluarga kami. Pulihkan ekonomi kami pribadi lepas pribadi sekalipun. Kami mengandalkan Tuhan, kekayaan kami, pertolongan kami. Engkau dahsyat dan luar biasa. Apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tahun 2002 ini DPR bisa bekerja lebih produktif, mengingat bangsa sepanjang tahun 2021 DPR hanya mengesahkan RUU dari 37 RUU, 5 RUU dari 37 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Sekali lagi dan lagi dan lagi kami mohon hikmat-Mu Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun Tuhan atas anggota-anggota DPR ini Tuhan. Berikan dia pencerahan, berikan hikmat akal budi di dalam melakukan, mengesahkan RUU supaya Tuhan mereka boleh bekerja dengan sistematis, mereka bekerja dengan hikmat-Mu Tuhan, produktivitas ditingkatkan Tuhan.
Fokus mereka Tuhan bagi bangsa dan negara ini bukan kepada diri mereka pribadi ya Tuhan. Roh Allah Engkau yang menolong, yang menopang, memberkati mereka. Terlebih-lebih kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Pakai mereka menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan untuk mereka boleh melakukannya dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Mereka akan menjadi 10 kali lipat lebih pintar, 10 kali lipat lebih produktif, dan ini akan membawa contoh Tuhan bagi anggota-anggota DPR yang lain Tuhan untuk membangun bangsa dan negara ini Tuhan, mengesahkan Tuhan rancangan undang-undang yang berguna, bermanfaat, memberikan keadilan, ketentraman bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, pulihkan dari segala aspek kesehatan, dari pendidikan. Kami berdoa juga ya Tuhan infrastruktur. Kami berdoa ya Tuhan khususnya bagi Bapak Presiden, pimpinan tertinggi dan wakilnya. Engkau berikan hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan di dalam menuntaskan pekerjaan-pekerjaan, rancangan-rancangan yang belum selesai dengan masa jabatan yang tinggal beberapa tahun lagi. Engkau percepat Tuhan, Engkau selesaikan Tuhan, supaya Tuhan nama Tuhan dipermuliakan, supaya kami bangsa Indonesia boleh menikmati hasil daripada pekerjaan Bapak Presiden, rancangan-rancangannya ya Tuhan yang datang daripadamu. Seluruh menteri-menteri ada dalam pemersatuan, kerjasama yang baik, positif, produktivitas ditingkatkan semuanya. Segala penghalang-penghalang, pengacau kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau sanggup mengubah segala yang tidak baik menjadi baik. Rancangan-rancangan kejahatan Engkau jadikan rancangan kebaikan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kami berdoa Tuhan buat seluruh anggota tim doa